Halo teman-teman, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi bersama Mimin tentunya di cerita novel romantis. Oke, kita gaspol. Episode 37. CEO dingin dan gadis SMU. Di kediaman Joshua, pria parubaya itu baru pulang dari bekerja. Sudah capek, bukannya disambut dengan baik atau dibikin kopi atau apa. Ini malah disuguhi tampang yang tidak enak dari istrinya. Serta omelan panjang lebar. Pak, untung papa sudah pulang. Anak sialan itu berbuat ulah lagi. Dia tadi pulang diantar oleh om-om. Kali ini bukan Mr. Daniel, tapi pria lain. Fik, anak itu jual diri, Pak. Dan papa selalu saja membela dia. Papa tahu, setelah mama marahi dia dan tampar, dia malah kabur dengannya. Sampai sekarang juga belum pulang. Apa itu anak yang papa banggakan? Papa selalu memanjakannya, jadi makin kurang ajar, makin ngelunjak. Yola terus berbicara tanpa ada hentinya. Padahal Joshua belum juga masuk ke dalam rumah. Josh masih berdiri di tempatnya, yaitu di ambang pintu. Tubuhnya panas memerah, emosinya sudah diubun-ubun. Dia sangat capek menghadapi keluarganya yang bisa hanya mengadu domba dirinya serta Jenny. Tapi tidak satu pun tuduhan mereka yang benar. Joshua melempar tasnya ke lantai dengan keras. Tidak peduli dengan sebuah laptop yang hancur. Stop, hentikan. Aku sudah muak dengan semua ini. Joshua melangkah pergi. Bukannya pergi masuk ke dalam. Tapi dia pergi meninggalkan rumah yang sudah mirip neraka itu. Pak, cari dia sampai dapat. Seret dia. Pasti anak itu sedang bersenang-senang dengan om-om simpanannya itu. Teriak Yolanda. Yang mengira Joshua akan pergi mencari Jenny. Wanita itu tersenyum puas. Dia sudah mengira usahanya kali ini pasti berhasil. Yola memungut tas kerja Joshua, membuka isinya. Sebuah laptop yang sudah pecah beserta beberapa dokumen. Kali ini bocah itu tidak akan selamat lagi. Dan bye-bye Jenny ku sayang. Hihihihi. Seperti orang gila saja, dia cekikikan sendiri. Di ruang tamu tersebut sampai Jesslyn pulang dan tak lama lagi Jessica. Jessie perhatian. Mama dari tadi senyum-senyum sendiri. Ada yang lucu, Ma? Tanya Jessie keheran dan diangguki oleh Jesslyn. Iya dong sayang. Lihat papa kalian sudah marah besar. Dia bahkan membanting tasnya dengan keras nih, laptopnya sampai remek begini. Yola menjelaskan kepada kedua putrinya tentang kejadian sore ini. Marah kenapa? Jesslyn masih belum paham dengan cerita mamanya. Tapi mama lapor ke papa. Kalau si badung itu pulang diantar om-om dengan mobil Audi mewah. Dan papa marah besar. Jawab Yolanda. Wah, bagus dong. Lalu anak itu sekarang di mana? Tanya Jessica. Dia kabur dengan om-om tadi. Sampai sekarang belum pulang. Ucap Yolanda dengan sangat bahagia. Mereka bertos ria. Joshua mengemudikan motornya ke sebuah rumah minimalis yang nyaman. Joshua datang ke sana, mengetuk pintu. Tok, tok, tok. Muncullah sosok perempuan parubaya yang cantik dan sederhana. Usianya lebih muda dari Yolanda. Wanita itu menyelami Joshua dengan takzim. Ucapkan salam dulu dong mas kalau mau masuk. Wanita itu mengingatkan Joshua supaya mengucapkan salam dulu. Tapi Joshua malah memeluknya dengan erat. Ternyata perempuan cantik berhijab itu namanya Yulia. Dia istri kedua Joshua. Mereka menikah 1 bulan yang lalu. Yulia ini dulu mantan kekasih Joshua waktu SMA.
Tapi mereka putus karena Yulia harus ikut kembali ke kampung bersama kedua orang tuanya. Belum lama ini mereka dipertemukan kembali. Yulia menjadi janda, ditinggal mati suaminya 1 tahun yang lalu. Mereka bertemu di sebuah rumah makan yang ternyata milik Yulia. Joshua sering mengutarakan keluh kesahnya pada Yulia. Wanita ini selalu bisa membuat Joshua nyaman. Nasihat dan resolusinya sangat bagus dan membuat Joshua tenang. Mereka menikah karena kesalahpahaman warga. Joshua yang sering datang curhat dikira melakukan hubungan gelap dan meminta Joshua untuk menikahi janda tanpa anak tersebut. Yulia membawa Joshua ke dalam rumah, memintanya duduk. Saya buatkan kopi panas dulu ya mas, biar sedikit rileks. Setelah itu mas boleh cerita. Ucap Yulia menenangkan hati Josh. Lelaki parubaya itu mengangguk setuju. Dia membuka sepatu dan merebahkan tubuhnya di sofa ruang tamu sambil menunggu Yulia membuatkan kopi. Tak lama kemudian Yulia keluar dengan secangkir kopi dan secangkir teh. Ayo diminum dulu. Mau kopi atau teh? Kopi saja. Josh menerima kopi yang disodorkan Yulia. Sekarang mas bisa cerita. Ada apa? Tentang Jenny lagi? Tebak Yulia. Iya, Yola selalu menyalahkan Jenny. Aku baru pulang kerja, bahkan masuk rumah saja belum dia sudah mengadu yang bukan-bukan. Capek aku Yol. Lebih baik aku pergi saja dari neraka itu dan lebih baik bercerai saja. Aku akan membawa Jenny, Jessica dan Jesslyn bersama ibunya saja. Joshua mendesah dan menyandarkan kepalanya di paha Yulia. Yulia mengelus kepala suaminya perlahan. Mas, sudah pikirkan baik-baik. Sesuatu yang diputuskan secara emosi itu tidak baik. Apalagi mas itu seorang laki-laki. Kata cerai yang seorang pria akan dicatat oleh Allah. Apalagi kalau sudah 3 kali. Maka hubungan mas sudah haram. Apalagi kalian sudah dikaruniai 3 putri yang cantik-cantik. Jadi pikirkan dulu dengan kepala dingin. Yulia menasihati Joshua dengan lembut. Mas sudah lama memikirkan itu. Kalau bukan karena anak-anak mungkin sudah lama mas berpisah dari Yolanda. Apalagi setelah Jenny lahir. Kukira dengan kembalinya ekonomiku yang bagus, dia akan berubah. Tapi semakin dia semakin tidak menghargaiku sebagai suaminya. Yang dia pentingkan adalah uang serta kehormatan. Joshua kembali membuang nafas kasar. Mas, aku tidak mau ya. Nanti kalau istri mas menganggap kalau rusaknya rumah tangga kalian itu gara-gara aku. Iya, aku memang pengganggu rumah tanggamu. Tapi Yulia belum selesai berbicara tapi dihentikan oleh Joshua. Dia mengecup singkat bibir Yulia. Tidak, ini bukan karena kamu. Hubunganku ini sudah begini sejak dulu. Bahkan sebelum kita bertemu. Joshua menjelaskan kalau bukan karena Yulia. Hubungan Josh dan Yola renggang tapi karena mereka sendiri. Kalau begitu adalah urusan Mas Joshua. Saya tidak berani ikut campur. Kapanpun Mas Joshua pulang kemari akan Yuli sambut dengan hangat. Mas juga boleh membawa Jennifer. Aku akan menerimanya dan merawatnya seperti putriku sendiri. Apalagi hidupku ini hampa tanpa ada hadirnya seorang anak dalam pernikahanku dulu. Yulia menitikkan air matanya. Mantan suaminya sakit keras dan mereka memang tidak memungkinkan punya anak. Bagaimana kalau aku bukan Josh yang kaya? Dan bagaimana jika semua hartaku aku tinggalkan? Cuma Jenny yang aku bawa. Harta itu cuma titipan mas. Jika Allah mau mengambilnya lagi, maka akan sangat mudah baginya, hanya semudah kita membalikan telapak tangan kita. Uang bisa dicari bersama-sama. Mas tidak perlu memikirkan kaya atau miskin.
Yulia tidak mempermasalahkan tentang harta Josh. Episode 38. Josh bersyukur. Di tengah kemelut hidupnya muncullah sosok Yulia yang selalu bisa mengerti dirinya. Walaupun pernikahan mereka salah, tapi Josh akan selalu melindungi Yulia seandainya Yola tahu kalau Josh menikah lagi. Dengan dukungan Yulia ini membuat Josh memantapkan hatinya untuk menceraikan Yolanda. Dia akan meninggalkan hartanya untuk anak dan istrinya tersebut. Sudah lama sebelum bertemu dengan Yulia. Bahkan sebelum Jenny lahir mereka sudah sering cekcok. Masalah utamanya adalah uang. Pernah Josh berpikir apakah anak pertama mereka itu adalah anak kandungnya? Mengingat kalau Yolanda melahirkan Jessica baru di bulan ke-7. Dan bayi itu normal, bukan termasuk bayi tabung. Dari dulu Yolanda memang mengejar dirinya. Tapi Joshua tidak pernah merespon sampai suatu saat dia diberi obat tidur. Tahu-tahu begini dia sudah tidur dengan Yolanda dengan keadaan yang sama-sama polos. Hari ini Joshua akan menginap di rumah istri keduanya tersebut. Joshua menerawang langit-langit kamar itu, mengingat kembali kisah masa lalunya. Nengok perjalanan Jenny dan Alex kembali ya. Mereka sudah bersetengah jalan lebih. Jalanan makin berkelok-kelok, hamparan sawah yang luas sudah terlihat. Sebenarnya gue lebih suka pemandangan di sini daripada di kota. Lihat mereka meski hanya petani biasa, hidup mereka seperti sudah bahagia. Mereka tidak memikirkan bagaimana menghidupi anak buah yang beribu-ribu. Asal besok bisa makan dan tidak memiliki hutang saja sudah sangat bahagia. Alex menunjuk ke arah para petani yang mulai meninggalkan sawah mereka. Pemandangan yang sungguh apik. Jenny menoleh ke arah. Telunjuk Alex. Jarak mereka lumayan dekat. Alex menoleh untuk memastikan apakah Jenny melihat pemandangan tersebut. Pas dia menoleh, jarak mereka ternyata sangat dekat. Jarak wajah mereka sangat dekat, hanya tinggal berapa inci saja. Hidung Alex sudah hampir menempel ke arah hidung mancung milik Jenny. Hembusan nafas mereka bisa saling tercium. Ronald yang melihat hal tersebut dari kaca spion memiliki ide jahil. Dia malah melewati lubang yang di tengah jalan sehingga mobil bergoyang ke kiri, sehingga tanpa keseimbangan yang cukup Alex tidak sengaja mencium baby mungil Jennifer. Jantung keduanya berdetak kencang, begitu kencang seperti suara genderang yang ditabu. Alex merasakan sesuatu yang lain. Baby gadis itu terasa manis dan bagaikan magnet yang tidak ingin dilepas. Lumayan cukup lama dia menikmati walaupun cuma menempel saja, tidak ada yang lebih. Jenny yang tersadar segera mendorong dada Alex untuk menjauh. Alex segera meringsitkan tubuhnya dan agak menjauh. Dia mengalihkan mukanya ke depan sambil membenahi kemejanya. Maaf, tadi kecelakaan, ucap Alex begitu canggung. Sementara Ronald tersenyum sangat tipis. Maaf Tuan, Nona, tadi ada lubang di tengah jalan dan tidak sempat menghindar. Ronald minta maaf pada mereka. Di kursi penumpang itu suasana berubah menjadi sunyi. Jenny mengalihkan pandangan matanya ke arah keluar jendela, menutupi kalau mukanya saat ini memerah. Dia juga menetralkan detak jantungnya yang masih dak-dik-duk. Beginikah rasanya bersiuman? Pantas saja banyak yang kecanduan. Rasanya aneh dan tidak bisa diungkapkan. Dada juga menjadi berdebar tidak karuan. Batin Jenny. Sementara apa yang terjadi pada Alex? Dia menerawang pandangan ke depan. Disandarkannya kepalanya itu di sandaran kursi. Alex meresapi apa yang barusan terjadi. Dengan tidak sengaja mereka sudah bersiuman. Walaupun bukan siuman panas, tapi sudah membuat seorang Alex menggigit bibir bawahnya pelan. Bibirnya terasa manis, membuat tidak ingin lepas ajo.
Kenapa jantungku juga berdebar sangat puas? Ini junior juga malah bangun lagi. Ingat dia masih bocil, anak sekolah. Lex, sadar dia pantasnya jadi adik kamu. Hati Alex dilema. Dia menoleh ke arah gadis kecil yang masih melihat ke arah luar. Suasana menjadi sunyi lagi. Lama-lama Jenny sudah tidak bisa menahan rasa kantuknya. Dia memejamkan matanya, menyandarkan kepalanya ke kaca jendela mobil. Tak butuh waktu lama Jenny untuk tertidur. Dia sudah terlelap. Kepalanya juga sedikit oleng. Alex yang melihat hal tersebut menyandarkan kepala Jenny ke pundaknya. Tangan kirinya merangkul gadis tersebut. Kemudian Alex juga akhirnya tertidur. Tinggal Ronald sendiri yang masih terjaga. Ronald tersenyum melihat bosnya yang kelihatan sudah mulai membuka hatinya untuk seorang wanita. 3 jam mereka melakukan perjalanan tanpa suatu hambatan apapun. Kira-kira jam 7 malam barulah 2 mobil yang membawa rombongan Alex serta teman-teman Jenny tiba di sebuah villa yang unik dan klasik. Bos, kita sudah sampai. Bangun. Ronald membangunkan Alex, memberitahukan kalau mereka sudah sampai. Alex dan Jenny bangun bersamaan. Jenny kaget melihat bagaimana posisi tidurnya yang berada di pelukan Alex. Sementara Alex pura-pura tidak tahu. Om, perasaan Jenny tadi tidurnya bersandar di jendela mobil. Kok Jenny tidak melanjutkan perkataannya, tapi memperhatikan Alex yang duduk santai di kursinya. Pak Ronald, apa yang terjadi? Heran Jenny. Tadi Nona Jenny kepalanya oleng dan bersandar di bahu Tuan Alex. Sampai beliau juga ketiduran. Jawab Ronald membela majikannya. Tuh kan, dengar kata Ronald. Dan lihat lenganku jadi kebas dan kaku. Alex membela diri. Dia tidak mengaku kalau sebenarnya dirinya lah yang merubah posisi tidur Jenny. Jenny hanya menggaruk kepalanya yang tidak gatal dan segera keluar dari mobil. Tuan dan Nyonya David menyambut dengan baik. Setelah makan malam dan istirahat sejenak, Alex dan Jenny memeriksa keadaan motor mereka, lalu menelusuri medan yang akan mereka lalui. Jalan yang cukup menantang dan indah. Ujung jalan ini menuju ke desa. Jadi balapan mereka berawal dari perbatasan desa ini dan berakhir di Villa Alexander. Ayo, kita uji kemampuanmu. Apa gadis Badung ini layak diperjuangkan? Alex keceplosan. Jenny mengernyitkan keningnya, kaget dengan perkataan Alex. Apa yang dimaksud dengan diperjuangkan oleh Alex? Diperjuangkan apa maksudnya? Alex sedikit salah tingkah dengan ucapan dia sendiri. Tapi dia tidak bisa segera mengubah ekspresinya. Oh, itu salah satu ucap. Maksudnya tadi bisa dipertimbangkan untuk modifikasi motor gue yang lain. Ucap Alex menghindar. Oh, kirain ada yang lain. Hehehe. Cengir Jenny. Memangnya apa yang lain itu? Ganti Alex membalikan pertanyaan itu ke Jenny. Ya, siapa tahu Om Alex menyimpan rasa ke Jenny. Secara Jenny anak jenius. Dan berbeda dari cewek-cewek Om Alex. Ceplos Jenny. Cewek mana? Gue tidak punya cewek. Mereka cuma perempuan gatel. Dan semua wanita sama saja. Hanya melihat dari tampang dan uang. Siapa juga yang suka dengan bocil labil? Bodi juga rata. Caletuk Alex. Enang saja bodi rata. Mau gue buka Om? Tantang Jenny. Buka apanya? Muka Alex memerah. Om Al saltingnya. Yang dibuka jaketnya Om. Gue masih pakai kaos ya Om. Semakin semangat untuk mengerjai Alex.